Shalom anak teacher semuanya, selamat pagi, bertemu lagi sama teacher Mita. Seperti biasa kita belajar tematik hari ini anak teacher, masih di subtema 4, pembelajaran yang kedua. Kalau kemarin pembelajaran yang pertama, hari ini lanjutannya adalah pembelajaran kedua. Tapi sebelumnya nih, kita berdoa terlebih dahulu anak-anak teacher yang hebat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau belajar Tuhan, mari Bapa, Engkau yang turut campur tangan di dalam hidup kami, mengajari dan mendidik kami, sehingga kami menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Nah anak-anak teacher semuanya, pada pembelajaran 2 ini, setelah menonton videonya, maka anak-anak teacher akan memahami yaitu bagaimana tentang merawat hewan peliharaan. Apapun itu hewan peliharaanmu, nanti kamu akan memahami cara merawatnya. Kemudian yang kedua adalah melakukan gerakan menarik dan mendorong. Kalau menarik, apa yang dilakukan? Kalau mendorong, apa yang akan dilakukan? Dan setelah itu, anak-anak teacher juga akan memahami tugas setiap anggota keluarga. Dan di akhir video, nanti ada tugas latihannya. Buka bukunya, yaitu pembelajaran 2, halaman 166. Nah, di situ ada cara merawat kelinci. Kalau misalnya kamu punya kelinci, atau kamu punya dogi, atau kamu punya hewan peliharaan apapun itu, perlu sekali kamu harus memahami cara perawatannya. Nah, di sini cara perawatan kelinci bisa kita lihat. Yang pertama itu, ya terlebih dahulu memilih kelinci untuk dipelihara. Biasanya umurnya itu yang masih kecil atau masih baby ya, yaitu sekitar 2 bulan gitu. Kemudian anak-anak harus sudah siapkan kandang tempat kelincinya. Dan kandang itu sebaiknya dibuat sesuai dengan badan kelinci. Jangan terlalu kecil ya. Jangan terlalu sempit buat kelinci tersebut. Nah, dan bahan kandang itu harusnya terbuat dari kayu, bukan dari logam. Nah, kemudian kandang juga diberi alasnya, ya. Seperti kalau kita pakai tikar tuh, kalau untuk kelinci, kasihlah dia alasnya jerami. Supaya apa? Supaya ketika membersihkan kandang mudah, ya. Nah, ada juga setelah itu kandang dibersihkan setiap 2 hari sekali. Jadi selama 2 hari itu sekali dibersihkan, 2 hari berikutnya dibersihkan lagi. Setelah dibersihkan, cucilah tangan dengan sabun supaya apa? Ya, supaya kita pun tidak terkena penyakit. Kemudian jaga kandang agar tidak terlalu lembab atau basah. Setelah itu, sediakanlah air minum dalam wadah. Kemudian ganti air minum kelinci setiap hari. Terus beri makan secara rutin. Mandikan kelinci jika badannya sudah mulai kotor. Dan gunakan air hangat untuk memandikan kelinci. Jadi kalau anak teacher punya kucing juga seperti itu. Punya dogi juga harus seperti itu. Kita lanjut 168. Di situ ada 5 pertanyaan. Jadi biasanya kalau ada teks itu ada pertanyaannya ya nak, dan jawabannya itu ada pada teks tersebut atau cerita tersebut. Contohnya nih, apa bahan yang paling baik digunakan untuk membuat kandang kelinci? Yang baik itu adalah terbuat dari kayu. Apa jenis alas yang harus ada pada kandang supaya mudah dibersihkan? Ya, alasnya adalah jerami. Berapa kali sebaiknya kandang dibersihkan? Kandang sebaiknya dibersihkan setiap 2 hari sekali. Mengapa kita harus mencuci tangan setelah membersihkan kandang kelinci? Supaya kita tidak terkena penyakit, supaya kita menjadi bersih. Dan yang terakhir, bagaimana air yang digunakan untuk memandikan kelinci? Iya, airnya juga adalah air hangat, bukan air dingin atau air es ya. Air hangat. Karena ketika anak-anak teacher memandikan hewan peliharaan itu menggunakan air dingin, mereka nanti bisa ini ya melawan gitu ya, kurang berterima kalau mandi pakai air dingin gitu. Bahkan kita bisa kena cakar, misalnya kucing gitu ya. Tapi kalau menggunakan air hangat, maka mereka ketika kita mandikan mereka akan diam karena airnya hangat ya. Next.
Nah, setiap hari Minggu nih keluarga Dayu membersihkan kandang kelinci, di mana ayahnya bertugas mencuci kandang dan mengganti alas jerami. Sementara Dayu ngapain? Oh, ternyata Dayu itu membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci. Jadi ayah dan Dayu itu mempunyai tugas masing-masing ya. Setiap anggota Dayu, keluarga Dayu memiliki peran dan tugas yang berbeda-beda dalam memelihara hewan peliharaan, tetapi mereka selalu bekerja sama dalam merawat hewan peliharaan tersebut. Nah, apa gunanya bekerja sama, teacher? Ya, satu itu pekerjaan akan lebih ringan. Yang kedua, pekerjaan mudah cepat selesai. Nah, tugas yang diberikan dapat berupa kegiatan memelihara atau peliharaan hewan atau lainnya. Itu dia. Maka kalau kamu lihat buku kamu halaman 170, ayah bertugas. Nah, ayah bertugas tadi membersihkan kandang kelinci ya dan mengganti alas jerami. Kalau ibu bertugas apa? Membeli makanan untuk kelinci. Sementara Dayu, iya dia juga membantu mencuci tempat makan dan minum kelinci tersebut. Jadi setiap anggota keluarga memiliki kewajiban atau tugas masing-masing. Nah, sekarang kita akan memasuki gerakan mendorong dan menarik. Ada gambar pertama ini adalah mendorong. Nah, coba perhatikan dulu tangan dan kakinya pada gambar satu ini. Ini adalah mendorong. Maka kaki yang digunakan adalah ujung jari kaki tersebut ya ketika mendorong supaya kekuatannya itu keluar. Tangannya juga saling menekan. Sementara gambar kedua ini tangannya saling menarik dan yang digunakan adalah tumit kaki. Di situ perbedaannya ya. Yang di atas itu jarinya yang digunakan serta posisi tangannya juga seperti itu. Dan yang gambar kedua posisi tangannya saling menarik dan kakinya yang digunakan untuk menahan itu adalah tumitnya. Ini bisa anak teacher lakukan di rumah bersama adik atau mama atau papanya ya. Next. Nah, yang menjadi tugasnya itu adalah buku SPS matematika kamu ya. Buka buku SPS matematika halaman 48. Di situ ada nomor 2 dan nomor 3. Pada nomor 2 tersebut, tentukanlah nilai pecahannya. Contohnya di sini ada 3 bagian, tapi yang diwarnai 1. Maka itu adalah 1 diwarnai dari 3. Artinya 1 dari 3 bagian yang sama. Kemudian yang B ada 1 dari berapa bagian semuanya ini? Dari 4. Kemudian yang C juga masih 1 dari berapa dia? Nah, hitung aja yang beda warna ini. Yang D juga ini boleh kamu kerjakan. Yang kedua itu nomor 3, warnailah. Nah, di sini dia masih polos ya anak-anak teacher ya. Kamu boleh menggunakan warna kesukaanmu. Misalnya warna merah, kuning, bisa ya, hijau, biru, kasih warna yang berbeda-beda. 1/3, 3 benar ya, dia ada 3. Nah, yang diwarnai berapa? Yang diwarnai itu ya 1 yang diwarnai. Nah, kan dia ada 3 bagian. 1, 2, 3. Ada 3 bagian. Yang diwarnai itu 1. Berarti 1 dari 3 atau 1/3. Yang B itu 1/2. Maka yang diwarnai udah ditentukan 1. Begitu seterusnya ya. Oke anak teacher, itu saja pelajaran kita hari ini. Tetap semangat dan lakukan yang terbaik. Kita tutup pelajaran kita. Dan kalau ada yang kurang mengerti atau belum paham, boleh call atau video call sama teacher. Semangat! Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, jika hari ini kami boleh mengerjakan semua tugas-tugas kami dan berkatilah teacher-teacher kami. Bahkan kami juga berdoa Bapak, kiranya Tuhan yang memberikan kesehatan dan keselamatan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.